Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back Langit Biru 01. Hey guys, kali ini kita akan membahas film berjudul Berfikra yang dirilis tahun 2016. Film bergenre komedi dan romantis. Film ini bercerita tentang Dharam yang datang ke Paris untuk bekerja sebagai komedian di sana. Dia ketemu sama Shira, orang Paris keturunan India yang sangat eksotis. Pertemuan itu nampaknya sebuah takdir, sekaligus awal perjalanan Dharam dalam menjelajahi Paris dan segala isinya. Lantas gimana aksi ceritanya Dharam dalam menaklukkan cewek Eropa? Tanpa basa-basi lagi, siapkan amunisi dan silent notifikasi. Berfikra and let's Kisah ini bermula berlatar belakang di Kabupaten Paris, bagian negara Prancis. Terlihat sepasang sejoli sedang perang hingga si wanita melemparkan TV sampai hancur. Si pria bernama Dharam dan wanitanya bernama Shira. Bahkan Dharam sampai mengeluarkan kata-kata bijaknya hingga ia tak sadar mengatakan dosa masa lalu hingga membuat Shira terdiam. Pada akhirnya hubungan yang mereka jalani selama 1 tahun harus kandas. Shira harus kembali ke rumah orang tuanya. Akan tetapi kabar tentang putusnya hubungan Shira itu terdengar oleh buaya yang sudah lama menunggu momen ini. Namun Shira menolak mereka semua dan Shira terus melanjutkan pekerjaannya sebagai tour guide untuk para wisatawan Vrindavan. Di sisi lain Dharam yang berprofesi sebagai stand-up komedi bekerja di sebuah kafe milik temannya yang kebetulan kafe itu ada di Paris. Dan pelanggannya merupakan warga penginapan yang sedang liburan ke Paris. Di sini Dharam merosting mantan pacarnya itu sampai habis, serta mengeluarkan semua lelucon dan semua unek-uneknya di depan penonton. Lalu kita akan kembali ke adegan 1 tahun lalu. Gimana Dharam baru pertama kali menginjakan kakinya di Paris? Ya kemudian bertemu seorang wanita bernama Natalie, yang kebetulan adalah teman satu kamarnya. Di sini Dharam sudah membayangkan kehidupan bersama Natalia yang menggairahkan. Itu dikarenakan Dharam yang jomblo akut ingin sekali melepaskan kerjakannya. Dan semua itu juga karena body Natalie seperti knalpot racing 4 tak yang sangat menggairahkan. Dan tak lama setelah itu, pacarnya Natalie datang bernama Naomi. Ternyata Naomi adalah seorang lesbian. Namanya aja di Paris. Di sana itu lesbian dan homo wajar. Tapi menurut Mimin itu bukan semacam kodrat, ya, tapi penyakit dan itu bisa disembuhkan. Lanjut cerita, Dharam yang bahagia lalu menemui temannya yang mengundangnya untuk bekerja di Paris. Dan merasa semua itu adalah sebuah keberuntungan. Lalu, Dharam melanjutkan petualangannya ke sebuah pesta dugem pinggir danau, namun Dharam kesulitan mencari pasangan untuk diajak ngobrol. Hingga ia melihat seorang wanita berambut merah lewat di depannya. Wanita itu membuat matanya terpana. Tak lain, dia adalah Shira. Dan disinilah waktu di mana pertama kali mereka berdua bertemu. Dharam pun di sini mencoba meminta bantuan, dan di saat Shira ingin membantunya untuk mencarikan wanita, Dharam dengan teknik perbuayannya mengeluarkan semua bujuk rayuannya. Namun Shira masih belum terpengaruh. Hingga titik di mana Dharam penasaran dengan kompetisi mukbang ayam pedas, di mana pemenangnya akan mendapatkan makanan dan minuman setahun. Lalu Shira menantangnya jika menang maka ia akan jalan seharian dengannya. Seketika itu ia langsung menerima tantangan itu. Kompetisi pun dimulai dengan semangat membara kejombloannya. Ia melahap semua makanan itu, hingga Dharam menang. Dan disinilah Shira menepati janjinya dan berkencan seharian dengan Dharam. Sampai di mana mereka berdua beradu selebo dengan ganasnya. Lakukan adegan kembali di masa sekarang. Gimana hubungan Dharam sudah putus dengan Shira? Saat berada di mall untuk mencari sereal gandum, tanpa sengaja ia melihat Shira. Dharam pun mencoba menghindar, tapi Shira yang tahu langsung mengikutinya. Di sini terjadi perdebatan kecil antara mereka berdua. Setelah itu Dharam malamnya terus berburu wanita. Satu persatu ia terus mencari pasangan satu malam. Dan paginya dia ke taman, namun di sini niatnya bukan healing, ternyata ia mengincar janda muda yang hidup sendiri. Dengan cara mencari perhatian dari anak si janda tersebut, rencana itu rupanya berhasil. Salah seorang janda tertarik dengan sifat Dharam hingga mereka berdua pun akhirnya kencan.
Namun saat di restoran saat asyik mengobrol, tiba-tiba Shira datang, Daram yang kaget dan langsung ketumpahan minuman. Mereka berdua langsung pergi ke belakang. Di sini Daram agak sebel, padahal mereka sudah putus 6 bulan lalu, tapi masih sering ketemu. Dia juga kaget kenapa Shira menjadi pelayan. Shira menjelaskan kalau dirinya saat Sabtu dan Minggu membantu ayahnya. Di sini Shira tak mau ribut lebih lanjut, tapi sayang ketahuan orang tuanya. Seketika Daram diam dan memberi salam. Adegan kembali 1 tahun sebelumnya. Saat itu Shira sedang menjadi tour guide. Ternyata salah seorang pesertanya ternyata Daram. Nampaknya pertemuan kedua ini sebuah takdir. Pasalnya saat terakhir mereka bertemu, Daram tidak berhasil mendapatkan nomornya. Daram pun memanfaatkan kesempatan ini. Ketika acara sudah selesai, mereka berdua pun kembali berbincang. Di sini pun akhirnya Daram jujur kalau dirinya meminta bantuan temannya untuk mencari Shira. Daram tidak menyerah, dia terus membujuk Shira sampai di mana Shira memberi tantangan. Jika Daram berhasil menampar polisi, maka Shira akan berkencan dengannya. Tentu Daram shock dan menolak, karena bisa saja dia kena deportasi. Tapi Shira serius dan pada akhirnya demi sebuah kencan, Daram melakukan permintaannya. Lalu, dia mendatangi polisi dan tanpa basa-basi langsung memamparnya. Hahaha, edan! Tentu saja polisi marah dan mengejarnya. Untungnya polisinya agak sedikit tua dan gak kuat mengejar mereka berdua. Sesampainya di pinggir danau, lagi-lagi mereka berdua melakukan selebu ulala. Hingga pada suatu titik mereka memutuskan untuk tinggal bersama. Saat bertemu orang tua Shira, mereka mengira kalau akan menjadi tunangannya. Tapi Shira menjelaskan kalau Daram akan tinggal sampai mereka berdua merasa cocok. Dan bisa saja ke depannya mereka menikah. Tapi sayang ayah protes. Shira putrinya bukan kelas yoga gratis. Namun Shira yang bandel tidak peduli dengan nasihat ortunya. Dan akan tetap tinggal bersama Daram. Orang tuanya kaget dan terbengong. Dan benar saja setelah itu kehidupan mereka bukannya berjalan baik. Ada saja tingkah mereka satu persatu. Kebiasaan mereka mulai terbongkar. Karena itulah mereka berdua mungkin gak betah dan memutuskan untuk pisah. Adegan kembali di masa sekarang, malam itu saat Shira beristirahat. Dia ditelepon Daram, ternyata Daram kena tilang, dia bingung harus meminta bantuan siapa. Tanpa basa-basi Shira akhirnya bergegas ke kantor polisi, di mana Daram kena tilang serta membayarkan denda Daram. Di sini Daram menceritakan kembali alasan kena tilang karena dirinya berkendara sambil mabuk dan dompetnya hilang dicuri. Lalu Shira bertanya kenapa dompet Daram sampai hilang. Ternyata saat berkencan dengan wanita dompetnya dibawa kabur dan Shira terhibur dan tertawa hahaha edan. Dan keesokan harinya nampaknya Daram masih terus mencari mangsa dan ingin mempraktekkan ilmu Kama Sutranya. Di sini ia bertemu dengan seorang wanita bergaun merah. Wanita itu merupakan tuan rumah atas hari ulang tahunnya. Wanita ini bernama Jasmine. Dan sangat suka menggoda, bahkan Jasmine yang sudah punya pacar berani berkencan dengan Daram. Sampai di mana ia ingat sesuatu hal. Kalau hari itu adalah 11 Desember. Daram pergi keluar dan menghubungi Shira untuk mengingatkan kalau hari ini adalah hari di mana mereka putus. Daram yang sedikit sakit ya, punya ide gila. Kalau umumnya hari spesial itu berkenaan dengan hari bahagia, ia malah punya ide untuk merayakan hari putus mereka. Shira menolak dengan ide gila Daram karena saat itu ia juga sedang bekerja. Namun Daram memaksa dan menunggu Shira di jembatan. Tak lama setelah itu, ternyata Shira sudah datang. Dan di sini mereka berdua akhirnya rayakan bersama serta minum bersama. Pada akhirnya mereka pun berjanji untuk tidak saling jatuh cinta dan hanya akan menjadi teman, bahkan jadi mereka kunci di jembatan cinta. Setelah pertemuan itu nampaknya mereka memutuskan kembali untuk tinggal di apartemen bersama. Tapi tidak satu kamar lagi. Dan hubungan mereka hanya sebatas teman dan kumpul kebo. Nampaknya hubungan mereka berjalan baik. Malamnya ketika dalam perjalanan Daram kaget karena mendapatkan kabar Shira akan pergi kencan. Shira menjelaskan secara detail orang yang ia maksud. Bahkan ketika sedang berjalan ke kamar ia terus mengumpat. Dan tak sadar jika laki-laki di depannya adalah orang yang dimaksud Shira. Dan di sini ia kaget laki-laki yang berkaitan dengan Shira ini bernama Dito. Dito nampaknya tidak kesal, ia malah mengajak Daram orang yang sempat menghambatnya untuk ikut kencan dan menikmati waktu bersama. Alhasil Daram tidak bisa menolak.
Setelah acara itu nampaknya Shira terpesona. Ternyata Dito ini juga sedikit gila ya. Daram mengatakan kalau Dito itu sangat cocok dan perfect untuk Shira. Shira mengatakan kalau ia mungkin juga sudah cukup dengan yang namanya putus. Ia ingin berhenti di suatu tempat yang sekiranya pria itu membuat hatinya nyaman. Dan setelah itu Dito dan Shira menjadi semakin dekat. Shira nampaknya juga semakin cocok dengannya. Di lain sisi Daram si ahli Kama Sutra yang sedang menikmati waktunya membaca buku dan menikmati musik. Secara tak sengaja bertemu dan saling mencuri pandangan dengan salah seorang cewek blonde yang kebetulan ada di sampingnya. Di saat itu juga Daram juga mendapatkan telepon dari Dito. Ternyata Dito mengajaknya untuk liburan ke suatu tempat, serta menyuruhnya untuk membawa satu teman lagi. Daram nampaknya setuju dan di sini lagi-lagi dengan godaan mautnya Daram sukses mendapatkan mangsanya. Setelah itu keesokan harinya, mereka berangkat healing. Dito, Shira, Daram, dan pacar baru Dalam yang ia temui kemarin bernama Christine. Mereka menikmati perjalanan itu. Daram dan Christine sangat vulgar, beda dengan Shira dan Dito yang masuk agak sedikit kaku. Love your skin. You know Rasmalai? Oh. Harder, no? Guys. Bahkan saat malam Shira dan Dito tidak sekamar, beda lagi dengan Daram yang barbar dengan ilmu Kama Sutranya sudah mencapai 2 ronde. Anjir. Singkat cerita liburan mereka sudah selesai ya. Malamnya di Menara Eiffel Paris dengan gaun cantik hadiah dari Dito, Shira menemuinya. Benar saja hari itu Eiffel sudah di-booking penuh, sehingga wisatawan tidak nampak di sana. Seperti yang kita tebak, hari itu Dito mengundangnya, yang bertujuan untuk melamar Shira. Di lain sisi Dalam dan Christine ini seperti menikmati waktu bersama. Christine dengan tarian penggoda, buaya memperagakan itu dengan sangat erotis. Bahkan, Daram hanya bisa terbengong. Namun di tengah keasikan itu tiba-tiba Daram mendapatkan telepon dari Shira, rupanya Shira sedih. Kukira tadi Shira menerima lamaran itu ya? Lalu dia meminta Daram untuk segera menemuinya. Daram tak bisa menolak, ia harus meninggalkan kenikmatan itu. Setelah sampai nampaknya kali ini Shira tidak bisa diajak bercanda lagi. Lalu mengatakan kalau Dito mau melamar dirinya. Daram pun nampaknya terkejut dan ikut termenung. Terjadilah obrolan serius. Di sini Shira bergolak dengan pemikirannya bahwa dirinya sepertinya masih asing dengan suatu hubungan yang lebih serius. Di lain sisi dia masih merasa kalau selama ini ia sudah menghabiskan waktu hanya bersama Daram, tidak dengan orang lain. Shira masih belum percaya dengan yang namanya pernikahan dan ia juga tak mau gagal dalam pernikahan. Daram lalu memberi sebuah nasihat. Kalau selama ini mungkin orang yang ditunggu-tunggu Shira sudah datang. Karena selama ini Shira hanya mengenal Daram yang masih belum dewasa. Dan Dito adalah seorang yang tepat untuk Shira. Dengan sedikit candaan Daram juga memberi kata-kata pamungkas. Kalau Mr. Citibank alias Dito itu akan membuat Shira bahagia. Buka akunmu untuknya karena itu nampaknya Shira sudah kembali semangat seketika itu ya. Balik untuk menemui Dito, serta menerima lamaran Dito. Tapi dari semua nasihat itu terlihat wajah Daram yang sedih, seolah ia tidak bisa jujur kepada Shira. Daram seperti tidak mau Shira meninggalkannya. Cerita perayaan tunangan Shira dan Dito dirayakan dengan begitu ramai. Tak lama setelah itu Nagara dengan trompet penjinak kobra memainkan dengan lihai. Dan membuat semua tamu teralihkan kepadanya. Scene berpindah sampai di mana Shira menyet Daram keluar karena sebal. Itu dikarenakan selama beberapa hari setelah lamaran itu Daram seolah menghilang. Di telepon, SMS, dan WhatsApp Daram tidak menjawabnya. Daram menjawab kalau dirinya dan Christine selama beberapa hari kemarin sedang berlibur keluar pulau dan kebetulan tidak ada sinyal. Daram berkata kalau dirinya sebentar lagi akan melamar Christine. Namun tanggapan Shira seperti tak menenangkan Daram. Dia tidak setuju dengan hal itu, karena dirinya menganggap dia masih belum siap, dan Christine tidak cocok dengan sifat Daram. Karena hal itu Daram tampaknya kesal. Iya, Pak terima dengan perkataan Shira. Sampai di mana hubungan pertemanan mereka harus berpisah, dan keduanya menjadi saling benci. Dulu mereka putus sebagai kekasih, sekarang mereka putus sebagai teman. Dan di pesta itu Dito yang senang, Daram dan Christine memutuskan untuk menggelar pernikahan mereka bebarengan di tempat yang sama. Singkat cerita hari pernikahan mereka sudah dimulai. Pernikahan itu dilaksanakan di sebuah istana jadul. Memiliki pemandangan yang eksotis. Banyak sekali tamu yang hadir. Baik dari sisi Daram, Dito, Shira, dan Christine. Di sini hubungan yang renggang itu membuat Shira dan Daram canggung alhasil ibu Shira mengetahui kalau Shira sedang ada masalah dengan Daram.
Malamnya perayaan masih terus berlanjut. Di sini teman Dara memiliki sebuah ide konyol. Berdasarkan tradisi dari India, pernikahan tidak akan lengkap jika tidak ada tarian. Teman Daram lalu memaksa Daram dan Sira untuk duet menari. Mereka berdua menolak, hingga sampai di mana para tamu memaksanya. Alhasil mau tidak mau mereka berdua pun akhirnya melakukannya. Setelah melakukan tarian itu, di dapur Shira nampaknya membuat para tahas India. Ibunya pun datang dan segera membantu. Di sini sang ibu sudah tahu kalau Shira sedang mengalami masalah, karena berdasarkan pengamatannya selama ini, jika cara membuat para pasti sedang mengalami masalah, Shira nampaknya bohong. Tapi ibu sudah tahu masalahnya. Sampai di mana ia tahu kalau Shira sedang menikah tapi tidak yakin dengan calon mempelainya Dito. Melainkan Shira sudah jatuh cinta dengan orang yang setiap hari membuatnya marah dan kesal, teman baiknya yaitu Daram. Tak lama setelah itu Daram menelpon Shira. Di tengah taman mereka bertemu kembali. Daram lalu mengatakan kepada Shira kalau dirinya menyesal dan tidak ingin menikah. Shira hanya tersenyum melihat Daram yang konyol dan bodoh. Daram tidak ingin sendiri setelah ditinggal Shira menikah. Namun ia juga tidak ingin menyakiti Christine dan keluarganya. Shira memiliki pendapat jika memang itu seharusnya Daram sekarang mengatakan kepada Christine. Setelah mengatakan beberapa saran, Shira pergi. Tapi Daram kembali memanggil dan langsung memeluknya. Dan di sini Daram malah berharap pernikahan Shira juga gagal. Shira menjawab jika Daram punya nyali, seharusnya bisa mengacaukan pernikahan itu dan Shira menantangnya. Tapi Daram tidak bisa, ia hanya bisa suatu pernikahan yang harus besok. Keesokan harinya mereka berempat bebarengan menikah. Di sini yang pertama kali menikah adalah Shira dan Dito. Namun Daram tiba-tiba meminta waktu sebentar. Ia tiba-tiba berbicara seenaknya, serta mengatakan yang sebenarnya. Kalau dirinya tidak terima jika Dito merebut Shira darinya. Dan yang paling kena mental adalah semua ketoksikan Daram. Dan pada akhirnya Daram berbicara jujur kepada Shira kalau dirinya sangat mencintainya. Alasan ia menjadi temannya lagi karena dirinya tidak bisa jauh darinya. Seketika itu mereka langsung beradu mekanik. Dito tak terima langsung menghabisi Daram. Daram juga melawannya sampai di mana ia harus dikeroyok oleh keluarga kedua belah pihak. Dan Kristen juga melawan Shira. Pesta yang seharusnya berjalan nikmat seketika menjadi kacau karena ulah Shira dan Daram. Haha, gokil ya. Di balik itu Shira sangat lega dan senang. Alhasil mereka berdua kabur dari gereja. Ketika di atas tebing, Shira yang sudah menyerahkan hidupnya kepada Daram menggenggam tangannya. Dan kali ini Shira menantangnya untuk lompat ke tebing laut, serta sambil beradu mekanik. Dan di sini mereka berdua akhirnya mengerti definisi cinta dari keduanya. Dan film pun berakhir.